Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari 4 sehat 5 sempurna kelas 7. Anak-anakku, pada masa pandemik ini mudah-mudahan kalian di rumah bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara menjaga kebugaran kondisi fisik kalian dengan cara berolahraga, entah itu jogging dan lain sebagainya. Tapi yang paling efektif untuk menjaga kebugaran adalah selain berolahraga, kalian juga harus membantu orang tua kalian di rumah, misalkan nyuci, ngepel, ngelacai dan lain sebagainya. Itu membuat badan kita bugar loh. Bangun subuh-subuh, sholat subuh dulu, kemudian ya boleh mengaji, kemudian bantu orang tua, jangan langsung ke HP aja ya, bantu orang tua dulu, jangan lupa. Kemudian makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Sesuai dengan materi kali ini 4 sehat 5 sempurna untuk kelas 7, kita akan bahas secara singkat saja. Kalian mungkin juga barangkali di SD pun sudah belajar apa itu 4 sehat 5 sempurna, tapi kita akan menyegarkan kembali ingatan kalian. Baik, yang pertama adalah pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Tujuan pembelajarannya kali ini langsung bisa kalian bisa baca juga, atau kalian mendengarkan sajalah biar Bapak yang baca. Bahwa untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Jadi kalian tujuannya adalah memahami konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ketika kalian belajar materi ini, maka diharapkan kalian memahami konsep pola makan sehat. Makan sehat itu seperti apa sih? Apakah makan makanan mentah, apakah minum minuman yang mentah, apakah makan makanan yang lada saja, pedas saja, atau asam saja. Nah, kalian harus memahami konsep itu setelah kalian mempelajari materi ini. Kemudian memahami zat gizi makanan, yang mengandung vitamin A itu berasal dari mana, makanan ini vitaminnya apa dan lain sebagainya. Kemudian memahami gizi seimbang. Kalian tiap hari makan karbohidrat terus proteinnya nggak ada. Karbohidrat tuh harus tahu sumbernya dari mana, nasi, jagung, misalkan kentang dan lain sebagainya. Kalau misalkan karbo terus juga nggak baik, nggak seimbang. Nah, kalian diharapkan setelah mengikuti materi ini kalian mampu memahami gizi seimbang. Harus ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbonya dan lain sebagainya. Kemudian kalian memahami pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan tubuh, serta pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, tujuan terakhir adalah setelah memahami konsepnya, memahami zat gizinya, memahami gizi seimbangnya, kalian juga harus mengetahui atau memahami bagaimana manfaat makan makanan gizi berimbang itu bagi daya tahan tubuh, imun tubuh kita, dan juga bagi pertumbuhan kalian. Kalau kalian misalkan pertumbuhannya tersendat, barangkali itu cara makan kalian itu proteinnya, kemudian kalau mau tinggi mau minum susu, banyak sayuran dan lain sebagainya, itu kalian harus pahami. Oke, kita lanjut. Di pola makan sehat dan gizi seimbang, kalian sudah lihat di gambar juga bahwa di gambar nih ada susu ya, kemudian ada timun, ada yogurt, ada macam-macam. Definisi pola makan sehat ini Bapak hanya ambil satu referensi saja. Silakan kalian cari referensi yang lain terkait dengan definisi pola makan sehat itu seperti apa. Akan Bapak bacakan. Pola makan sehat adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbo, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Oh iya, air juga setiap harinya kalian minimal harus 2 liter air harus diminum. Karena kalau kekurangan air nanti kinerja selain juga kamu bisa kalau kekurangan air itu dehidrasi, kamu juga nanti kerja ginjal kamu itu akan lebih lelah untuk mensaring apa yang kamu makan. Jadi kamu disarankan banyak-banyak makan atau minum air mineral. Jangan banyak kopi, jangan teh sekali-kali saja.
Jadi pola makan sehat itu adalah kalian makan, kalau misalnya diartikan sini ya, kalau bahasa bapaknya ya, balik lagi back. Nah ini bahwa pola makan sehat itu adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Oke. Selanjutnya adalah gizi seimbang. Kalau tadi kan pola makan sehat. Sekarang gizi seimbangnya definisinya adalah ada kacang-kacangan nih, kacang mete, kacang polong, kacang tanah, ini bagus sekali. Hindari makanan yang kaya akan kandungan lemak, asupan alami untuk tubuh sesungguhnya sudah tercukupi dengan mengonsumsi kacang-kacangan. Jangan terlalu kamu banyak lemak itu dari daging, dari kulitnya, kemudian dari minyak juga jangan terlalu banyak karena itu nanti bisa menimbulkan kolesterol. Bisa nggak ya anak-anak kolesterol? Nggak tahu juga. Tapi disarankan kacang-kacangan juga itu lebih bagus. Kalian suka kacang tanah atau kacang polong, kacang merah ya makan saja. Kemudian hindari banyak sekali anak-anak khususnya umuran kelas 7 kelas 8 itu sering sekali makan makanan yang mengandung bahan pengawet, itu hindari ya. Jangan sampai, karena itu efeknya jangka panjang, nanti kalian ya bisa bla bla bla, kalian cari saja lah referensi di YouTube lain banyak. Kemudian hindari penambahan bumbu penyedap rasa secara berlebihan ya, otomatis kalian jangan terlalu banyak micin, kalian generasi micin jangan banyak micin ya. Oke, kemudian perbanyaklah mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran agar kesehatan tubuh menjadi lebih terjaga. Tubuh pun terbebas dari berbagai resiko penyakit mematikan seperti kanker atau kanker. Perbanyaklah, sudah bosan kayaknya ya, kalian sudah diingatkan berkali-kali dari PAUD, TK, SD juga kalian harus makan buah-buahan, juga makan sayur-sayuran yang manfaatnya memang sangat banyak sekali. Kemudian perbanyaklah minum air putih sebanyak 80%. Tubuh kita terdiri atas cairan, jika kekurangan kadar cairan kinerja dan beberapa organ kita ikut terganggu. Jadi 80% itu adalah cairan di tubuh kita, makanya kalian harus minum itu kurang lebih 2 liter lah, 2 liter setiap harinya minum air. Pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan ada apa? Ada pengaruhnya terhadap daya tahan kerja. Misalkan kamu yang tinggal di di Polosari, jalan kaki ke sini, kalau misalkan kamu tidak makan dulu minimal karbohidrat dan protein, itu akan lemas. Pertanyaannya, apakah berpengaruh pola makanan bergizi terhadap daya tahan? Ya, sangat berpengaruh sekali. Makanya tolong di rumah, meskipun misalkan Pak, kami mau boro-boro makanan bergizi, misalkan Melibias GC dan lain sebagainya, ya udah, ubi atau pengganti beras, ubi atau apalah silakan. Tapi beras masa nggak ada sih. Ya. Oke, tapi jangan lupa air mineral yang banyak. Jangan terlalu banyak minum teh dan kopi. Kemudian ini pengaruhnya terhadap daya tahan kerja, endurance, dan ini pengaruhnya terhadap daya tahan tubuh. Ya. Daya tahan tubuh, imun. Jadi kalau misalkan kalian sering-sering sakit dan lain sebagainya, memotoran, seetik, masuk angin dan lain sebagainya, itu mungkin barangkali gizinya tidak seimbang ya, makanya kalian sering sakit. Kemudian pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental, ya otomatis pertumbuhan itu berkaitan dengan makanan. Kalian kalau misalkan mau tulang kuat, ya minum susu lah, kalsium. Kemudian kalau mau matanya juga tidak minus, ya makan wortel dan lain sebagainya. Kemudian kalau pencernaannya mau bagus, ya makan makanan sayuran berserat. Apa saja makanan berserat, atau misalkan makanan dan sayuran yang bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan. Silahkan kalian cari referensinya di YouTube, di Google dan lain sebagainya, banyak sekali, kalian cari saja, atau di buku paket atau di modul. Oke. Kemudian ya sudah,
Terakhir, nah, dan tugas untuk kali ini materi 4 sehat 5 sempurna untuk kelas 7 dan kelas 8 saya gabungkan saja bahwa tugasnya adalah untuk memastikan kalian telah memahami bahwa kalian telah memahami materi ini 4 sehat 5 sempurna. Buatlah video secara berkelompok, boleh 4 orang atau 5 orang. Jadi nanti videonya itu kalian menjelaskan ini loh 4 sehat 5 sempurna, misalkan lebih bagus lagi ada buah misalnya mewakili adalah pisang, kemudian ada nasi, lemaknya pakai daging, kemudian karbohidratnya boleh pakai nasi, boleh pakai jagung, kemudian ada susu, ya beli saja sih susu saset, nanti juga dimakan oleh kalian. Kemudian kalian menjelaskan bahwa ini loh 4 sehat 5 sempurna, kemudian air, kemudian manfaatnya 4 sehat 5 sempurna terhadap daya tahan kerja, daya tahan tubuh, dan terhadap pertumbuhan jasmani kalian. Nah, itu semua tujuan pembelajaran kali ini. Makanya tugasnya adalah untuk memastikan kalian telah memahami materi 4S5S 4 sehat 5 sempurna ini. Buatlah video itu. Bagaimana kamu menerangkannya? Ya silakan saja. Nanti kamu bisa membuat videonya dipotong-potong gitu. Misalkan si A menerangkan tentang bagian lemaknya, si B bagian proteinnya, si C bagian kalsiumnya, si D bagian karbohidratnya, ya terserah. Durasi waktunya 3 menit, paling sedikit paling banyak itu 10 menit. Silahkan saja Bapak kasih waktu 2 minggu untuk kalian memenuhi tugas untuk materi kali ini. Barangkali itu dari Bapak untuk materi 4 sehat 5 sempurna kali ini. Mohon jaga kesehatan, salam kepada keluarga kalian. Jangan lupa tetap selalu menjaga kebugarannya, tetap selalu beribadah, sholat jangan lupa, kemudian tetap membantu orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.